Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibul Marom, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ditemani teman saya, Ibu Fitri, guru kelas 4 dari SD Negeri 2 Manggar. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, baik ya Bu. Oke. Baik Bu, pada kegiatan hari ini nanti kita akan melakukan yang namanya supervisi Bu. Yaitu tujuan dari supervisi itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Supervisi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan profesional guru. Di mana dalam tahapan supervisi nanti kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada pra-observasi, kemudian nanti ada observasi, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Gitu ya Bu. Kegiatan kali ini nanti kita akan melakukan yang namanya pra-observasi, di mana tujuan dari pra-observasi itu adalah untuk mengumpulkan informasi awal mengenai konteks pembelajaran dan kinerja guru sebelum observasi formal dilakukan. Sehingga apa? Sehingga observasi nanti dapat difokuskan pada aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Gitu nggih Bu? Nggih, Pak. Kita mulai untuk yang pertama, kegiatan pra-observasi kali ini dengan nanti saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Gitu nggih? Nggih. Yang pertama, pada saat pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik, Ibu? Nggih. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama yaitu melalui diskusi. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dalam suatu paragraf atau teks. Yang kedua, dengan berkolaborasi dalam kelompok, siswa akan mengembangkan keterlibatan aktif melalui diskusi. Yang ketiga, melalui diskusi interaktif, membekali siswa dengan keterampilan wawancara dan kemampuan menuliskan laporan, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi, komunikasi, dan penguasaan keterampilan menulis yang efektif. Kemudian yang keempat, melalui diskusi memungkinkan siswa untuk menguasai keterampilan menulis dengan menggunakan pendekatan adik simba dalam menyusun tulisan. Sudah. Oke. Ya, Pak. Baik Ibu, jadi tadi tujuan pembelajarannya kalau saya dengar itu kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran Iya, ya Bu, ada di mana 4. tadi ada Iya. salah satunya ada untuk bagaimana siswa dapat mengidentifikasi ide pokok itu ya Bu. Kemudian ada siswa itu bisa aktif berkolaborasi, kemudian ada juga siswa menguasai atau menulis dengan menggunakan pendekatan adik simba gitu ya Bu ya. Oke, yang kedua Ibu, daripada kegiatan nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Yang pertama ini pengetahuan Pak. Yang pertama peserta didik mampu memahami ide pokok suatu teks dan mengidentifikasi detail-detail penting yang mendukungnya melalui analisis dan sintesis informasi. Untuk yang kedua, peserta didik mampu dengan baik memahami pesan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan simulasi wawancara. Untuk yang keterampilannya, yang pertama yaitu peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, serta menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks, menunjukkan kemahiran komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Kemudian yang kedua, peserta didik terampil menulis tegak bersambung, menunjukkan ketepatan dan keteraturan dalam penggunaan huruf, serta memperhatikan proporsi yang baik, sehingga tulisan mereka menjadi lebih jelas dan mudah dibaca. Oke, baik Ibu. Jadi nanti kita observasinya akan berfokus pada 4 area tersebut ya Bu. Yang tadi di mana disebutkan yang pertama itu adalah mampu memahami ide pokok, itu ya Bu. Yang kedua adalah mampu memahami dengan baik pesan atau informasi yang didapat. Kemudian yang ketiga itu tadi adalah peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata yang baik. Kemudian yang terakhir itu tadi adalah
bagaimana peserta didik bisa menulis dengan tegak bersambung dengan baik. Itu nggih, Bu. Iya, Nanti Pak. kita observasinya akan fokus pada area tersebut. Nah, Ibu, pertanyaan berikutnya, untuk mencapai tujuan tadi, Ibu, strategi apa yang dipersiapkan atau bagaimana strateginya? Strategi yang akan dipersiapkan yang pertama yaitu saya menggunakan pendekatan discovery learning. Jadi siswa akan secara aktif terlibat dalam proses penemuan dan pemahaman konsep-konsep baru melalui eksplorasi serta eksperimen, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama membentuk kelompok berdasarkan kemampuan awal siswa. Yang kedua, memberikan beragam bentuk materi seperti buku cerita, media cetak, dan video. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oh, gitu nggih. Iya. Baik, jadi strateginya itu tadi adalah melakukan pendekatan discovery learning ya, Bu. Di Iya. mana siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu tadi. Kemudian juga Ibu menerapkan pendekatan yang berdiferensiasi, gitu ya. Berdiferensiasi di mana itu nanti adalah membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan awal siswa, ya Bu ya. Kemudian juga memberikan materi yang beragam. Baik Ibu, kira-kira kapan pembelajaran tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah minggu depan ya Pak, hari Selasa jam pertama. Oh gitu nggih. Iya. Jadi nanti minggu depan ya Bu, hari Selasa jam pertama nanti saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Mungkin nanti akan saya melakukan mencatat apa saja yang terjadi ketika proses pembelajarannya itu. Baik Ibu, nanti juga setelah melakukan observasi Ibu, saya izin juga nanti kita bisa bercakap-cakap kembali untuk yang berikutnya, tahap yang terakhir yaitu adalah pasca observasi. Gitu nggih Bu? Nah, sebelum kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Baik Pak, dari percakapan hari ini saya menjadi lebih memahami bagaimana yang menjadi fokus saya pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas arahan dan penjelasannya. Nah, baik Bu, sama-sama Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Itu nggih Bu. Demikian hasil kegiatan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan kefahaman dalam menuntut ilmu. Dipimpin oleh Mbak Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Kemarin yang tidak masuk Mbak Alfi sakit ya? Sudah sembuh hari ini? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak membaca ini ya, buku sebentar. Langsung diambil Mbak Lala. Coba Mbak Lala dibantu dibagikan temannya. Ayo kok kecepet lah. Dibuka, dibaca ya.
Nih. Sudah dibuka bukunya semuanya. La ula. Sudah selesai membacanya, silahkan bukunya dikumpulkan di depan ya. Bukunya dikumpulkan di sini di depan. Ayo. Duduk seperti semula. Ayo, cepat. Nah, budayakan membaca setiap hari. Karena apa? Membaca adalah apa? Jendela dunia gitu ya, untuk memperoleh pengetahuan supaya kita pintar gitu. Yuk, sekarang biar lebih semangat kita menyanyikan profil pelajar Pancasila ya. Masih ingat? Yuk, kita berdiri semua. Berdiri semuanya. Ayo ulah. Menghadap ke depan. Gitu nggih? Yuk. 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, silahkan duduk kembali. Kita melanjutkan mempersiapkan pelajaran hari ini, pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dibuka bukunya, dipersiapkan dulu. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang kemarin kita mempelajari tentang apa kira-kira? Masih ingat? Tentang apa? Iya, tentang ide pokok ya. Masih ingat ya, setelah mempelajari ide pokok, nanti kita bersama-sama untuk simulasi wawancara. Masih ingat ya? Wawancara? Selanjutnya Bu Guru mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Didengarkan ya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dalam suatu paragraf atau teks. Yang kedua, dengan berkolaborasi dalam kelompok, siswa akan mengembangkan keterlibatan aktif melalui diskusi. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi interaktif, membekali siswa dengan keterampilan wawancara dan kemampuan menuliskan laporan, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi komunikasi dan penguasaan keterampilan menulis secara efektif. Melalui diskusi, memungkinkan siswa untuk menguasai keterampilan menulis dengan menggunakan pendekatan adiksimba dalam menyusun tulisan. Nah, setiap langkah kecilmu hari ini adalah investasi untuk
mewujudkan impianmu hari esok. Semangatlah belajar karena pengetahuan yang kamu peroleh adalah kunci untuk meraih cita-cita yang gemilang. Untuk itu jangan lupa semangat belajar ya. Kalian semua punya cita-cita kan? Punya, mumpung kamu masih kecil. Raihlah cita-citamu. Jangan lupa semangat belajar dan berdoa. Tunggu. Nah, hari ini kita akan membentuk kelompok berdiskusi mengenai apa? Wawancara, ide pokok dan wawancara. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ada? Ya. Tidak. Apa ide pokok? Mbak Lala, coba ide pokok apa? Mbak Lala, ide pokok tadi apa? Gagasan utama. Ya, betul. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari suatu teks. Nah, ide pokok memberikan informasi penting yang mencakup wawancara sama narasumber gitu ya. Yang pewawancaranya dulu, pewawancara itu siapa? Orang yang mencari informasi atau orang yang bertanya. Ini kalau narasumber berarti orang yang menjawab pertanyaan gitu ya. Ini di sini ditulis pewawancara dulu, nanti bawahnya baru narasumber gitu ya. Hai Lala, apa kabar hari ini? Hai, aku baik-baik saja, terima kasih. Itu bagus. Sekarang bolehkah kamu berbagi dengan teman-teman sekelas tentang hobi favoritmu? Tentu, hobi favoritku adalah menggambar. Wah, itu sangat menarik. Kenapa kamu suka menggambar? Aku suka menggambar karena aku bisa menuangkan ide-ideku dan gambar-gambar yang menarik. Aku merasa senang melihat warna-warni di atas kertas. Keren. Apa yang paling kamu sukai gambar? Aku suka menggambar pemandangan alam seperti gunung, sungai, dan bunga. Aku merasa bahagia melihat gambar-gambar itu. Itu pasti sangat seru. Bagaimana kamu biasanya memulai gambarmu? Aku biasanya mulai dengan membuat sketsa dasar terlebih dahulu. Setelah itu aku menambahkan warna dan detail untuk membuatnya lebih hidup. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman sekelas yang juga suka menggambar atau ingin mencoba? Ya, jangan takut untuk mencoba. Menggambar itu menyenangkan dan bisa membuat pikiran kita lebih kreatif. Setiap orang punya gaya dan ide sendiri, jadi jangan ragu untuk mengekspresikannya dalam gambar. Terima kasih Lala. Ini adalah wawancara yang sangat menarik. Semoga teman-teman sekelas dapat terinspirasi dengan hobi baru mereka juga. Terima kasih. Semoga semuanya sukses dengan hobi kalian juga. Sekali lagi terima kasih Lala dan teman-teman sekelas dan teman-teman yang sudah menyimak wawancara kami hari ini. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan buat Mbak Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibul Marom, CGP Angkatan 9. Dan di samping saya ada Ibu pengajar praktek, Ibu Quratul Aini. Dan rekan sejawat saya ini ada Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya Bu. Iya, sama-sama. Terkait dengan pasca observasi. Di mana tujuan kita nanti untuk pasca observasi Bu, yang pertama yaitu untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran yang diamati. Untuk merancang atau meningkatkan strategi pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman yang lebih efektif dan bermakna bagi para peserta didik. Itu ya Bu, sebelumnya saya meminta izin dulu, nanti ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hasil observasi kemarin ya Bu. Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Di awal pembelajaran mungkin terasa tegang karena belum terbiasa dengan situasi observasi. Namun seiring berjalannya waktu, ketegangan tersebut mulai berkurang dan secara keseluruhan proses pembelajaran berlangsung dengan lancar, bahkan melampaui ekspektasi yang saya harapkan. Oh, gitu ya Bu. Jadi awalnya tadi agak tegang ya, Iya, tapi Pak. dalam seterusnya kemudian sudah mulai lancar dan bahkan melebihi ekspektasi gitu ya Bu. Oke, yang kedua Ibu, bisa diceritakan untuk lebih rinci dalam konteks pengembangan di dalam kelas, area pengembangan apa yang Ibu fokuskan, selain itu apa saja langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu di dalam kelas untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut Ibu. Baik Pak, untuk area pengembangan pengetahuan yang saya fokuskan kemarin adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami ide pokok suatu teks. Yang kedua, peserta didik mampu dengan baik memahami pesan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan simulasi wawancara. Adapun tahapan yang saya lakukan yaitu yang pertama, untuk memahami ide pokok, peserta didik berdiskusi bersama mencari tahu tentang apa itu ide pokok. Yang kedua, untuk memahami pesan dan informasi dari wawancara, peserta didik melakukan simulasi wawancara baik sebagai pewawancara maupun sebagai responden. Untuk area pengembangan keterampilan, yang pertama, peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Adapun tahapan yang saya lakukan yaitu untuk melatih komunikasi supaya lebih baik, peserta didik melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan melakukan simulasi wawancara di depan kelas. Untuk melatih menulis, peserta didik menyusun dan menulis pertanyaan yang baik. Oh, baik. Berarti kita kemarin itu fokusnya ada dua ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan, di mana pengetahuan itu peserta didik untuk mampu memahami ide pokok. Ya. Langkahnya yaitu melakukan diskusi bersama gitu ya Bu. Oke. Untuk yang kedua yaitu terkait peserta didik memahami pesan dan informasi dari wawancara, anak-anak melakukan simulasi wawancara. Itu nggih. Sedangkan untuk area keterampilan tadi, Ibu yaitu di mana supaya peserta didik bisa berkomunikasi dengan baik. Tentunya tadi juga melalui simulasi wawancara dan juga diskusi. Terus untuk melatih menulis supaya baik berarti menyusun dan menulis pertanyaan untuk yang ditanyakan ketika simulasi wawancara. Gitu nggih Bu? Iya Pak. Nah, baik, untuk yang ketiga Ibu, menurut Ibu, bagaimana hasil dari tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan? Dari serangkaian tahapan yang telah saya jalani, saya merasa berhasil dalam mencapai perkembangan yang menjadi fokus saya. Kesuksesan ini terlihat melalui hasil evaluasi yang saya lakukan. Selain itu, keterlibatan aktif dan antusiasme anak-anak selama proses pembelajaran juga memberikan indikasi positif terhadap pencapaian tujuan pengembangan yang saya harapkan. Dengan demikian, hasil yang saya inginkan telah tercapai sesuai dengan upaya dan usaha yang telah saya lakukan. Jadi dari hasil tahapan-tahapan Ibu tadi, anak sangat antusias gitu ya Bu ya? Iya Pak. Dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk berikutnya, apa ada kendala Ibu ketika melakukan proses pembelajaran kemarin?
Baik Pak, kemarin masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi. Selain itu, kendala kedua yang jadi catatan adalah keterbatasan waktu, terutama saat siswa terlibat dalam diskusi dan simulasi wawancara yang membutuhkan alokasi waktu yang cukup signifikan, sehingga kedepannya mungkin perlu dipertimbangkan strategi pengelolaan waktu agar pembelajaran tetap efektif dan efisien. Oke, baik. Berarti masih ada beberapa peserta didik yang belum aktif gitu ya Bu, yang Iya, belum Pak. bisa mengikuti Iya. pembelajaran. Terus yang kedua juga yang jadi catatan adalah terkait waktu gitu ya. Waktunya masih terbentur waktu lah, kurang panjang gitu ya untuk terutama ketika melakukan simulasi wawancara berarti ya Bu. Iya. Baik, nah kira-kira menurut Ibu kenapa masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam berdiskusi Ibu? Sebenarnya banyak faktor Pak, tapi menurut saya pertama mungkin sebagian anak belum sepenuhnya merasa nyaman atau percaya diri untuk berbicara di depan kelompok. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa anak lebih suka belajar secara individual atau membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Mungkin kedepannya nanti saya akan lebih memperhatikan lagi kenyamanan dari siswa saya. Oh, oke, baik. Berarti ada kemungkinan kurang nyaman gitu ya Bu? Iya. Oke, dan mungkin kedepannya nanti Ibu ketika pembelajaran memastikan bahwa anak-anak itu sudah nyaman apa belum ketika mengikuti pembelajaran Ibu. Gitu ya Insya berarti Bu? Allah, Pak. Oke. Iya. Baik Bu, saya juga izin menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin ya Bu, yaitu sebentar. Yang pertama Ibu yaitu pemahaman ide pokok, di mana strategi pengembangan Ibu yang digunakan adalah pendekatan berbasis konsep, dan itu ada Ibu catatan saya kemarin itu yaitu ketika Ibu melakukan pembelajaran dengan pendekatan discovery learning atau siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua masih di pemahaman ide pokok, strategi pengembangannya yaitu dorong penggunaan pertanyaan terbimbing. Ibu kemarin juga sudah melakukan, yaitu contohnya kemarin itu adalah apa pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Nah itu Ibu berikan soal pemantik itu kepada anak-anak, itu ya Bu. Terus yang ketiga masih aspeknya sama, yaitu strategi pengembangannya berikan tugas eksploratif untuk memotivasi pemikiran. Jadi di pembelajaran Ibu kemarin juga sudah mendorong siswa untuk menyusun laporan hasil dengan analisis yang lebih mendalam. Terus untuk pemahaman pesan, integritaskan kegiatan membaca pemahaman dalam pelajaran. Ibu sudah melakukan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, juga membimbing siswa dalam berkelompok, menggunakan media yang beragam, ada video kemarin ya Bu ya, buku cerita anak dan juga buku teks. Dan juga Ibu sudah menyampaikan hasil diskusi ya, siswa sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Juga dibentuk kelompok berdasarkan kemampuan awal, karena anak-anak kemarin kan memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda. Kemudian juga Ibu sudah memberikan umpan balik ya, yang positif, dan untuk perbaikan juga menyediakan berbagai jenis buku bacaan. Nah mungkin catatan tambahan dari saya Ibu, evaluasi berkala itu diperlukan untuk mengukur perkembangan siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Secara keseluruhan yang menjadi fokus dalam area pengembangan Ibu sudah berhasil dilakukan dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, untuk kedepannya kenyamanan setiap peserta didik menjadi fokus pengembangan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Itu ya Bu ya. Pak, terima kasih. Banyak sekali catatannya. Banyak kekurangannya Ibu. Bukan, itu kan catatan untuk menjadi lebih baik. Catatan baik kan nggak apa-apa Bu. Oke. Baik Ibu, itu hasil observasi yang sudah saya lakukan. Sebagai hasil observasi pembelajaran yang baik ini, kedepannya bisa menjadi acuan untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Aini sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari semua proses pra-observasi, observasi, maupun pasca observasi. Monggo Ibu, silahkan. Terima kasih Pak Marom selaku CGP Angkatan 9
yang semangat dan luar biasa ya Bu ya. Gimana Bu di sekolah Bu? Semangat Pak Marom ya? Jos, Bu. Tidak kecewa nggih punya CGP Pak Marom ya. Setelah saya lihat dari kegiatan Pak Marom dari mulai pra-observasi, kemudian observasi telah mengobservasi kepada salah satu teman sejawat sudah pada dasarnya sudah bagus Pak, sudah keseluruhan saya lihat sudah bagus. Kemudian di sini juga sudah memakai metode-metode pembelajaran yang berpusat pada anak ya Bu ya. Kemudian juga sudah memakai metode-metode pembelajaran di mana anak itu agar senang melakukan pembelajaran. Nggih, tadi saya dengar kok, wah bagus sekali Bu. Apabila itu benar-benar dilaksanakan seterusnya Pak, intinya jangan dalam hanya program CGP saja. Artinya setelah program ini pun berakhir nanti semoga dalam pembelajaran observasi yang Ibu lakukan tetap dilaksanakan agar anak itu benar-benar senang dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya Pak ya? Ya. Kalau senang kan otomatis pembelajaran kan gampang masuk ya Bu ya. Sekarang kan yang diharapkan anak-anak kan pembelajarannya dengan senang hati, tidak boleh memaksa. Kemudian apa yang dilakukan Pak Marom juga sudah sesuai alur cerita, tadi sudah meliputi dari mulai perencanaan, kemudian tujuan, dan juga sudah mengidentifikasi beberapa masalah. Mungkin di dalam mengajar tadi ada beberapa masalah, kekurangan, kemudian hal itu otomatis ada penyelesaian. Segala sesuatu kan memang ada masalah dan harus ada penyelesaian agar menjadi baik dan bagus gitu. Itu mungkin tanggapan saya selaku PP, dan saya berharap seperti tadi tetap semangat walaupun nanti tidak program CGP tetap dilaksanakan program-program ini di SD Langgar ya Bu ya, SD Manggar 2. Terima kasih Pak Marom, monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Marom selaku CGP dan tetap semangat. Terima kasih Bu atas umpan balik dan waktunya terkait kegiatan kami yaitu ketika pra-observasi, observasi, dan pasca observasi kita kali ini. Baik Ibu, dengan selesainya proses pasca observasi, saya optimis bahwa pemahaman mendalam terhadap proses pembelajaran telah tercapai. Hasil observasi memberikan wawasan berharga yang akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya. Semua informasi yang diperoleh akan menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Terima kasih atas kerjasamanya dan kesempatan ini. Dan saya yakin perjalanan pengembangan pendidikan akan terus berlanjut menuju tingkat yang lebih baik, Ibu. Amin. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.